Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan bahasan kitab Tauhid kita yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin At-Tamimi rahimahullah. Dan kita pada siang ini insyaAllah masuk ke bab nomor 44 yang berjudul ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Yang sebelumnya juga sudah kita jelaskan sebenarnya gambaran umumnya dari poin ini, tetapi Syekh Muhammad rahimahullah mengulangi lagi. Sebelumnya pasal 43 kita membahas orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Beranjak daripada sebuah riwayat yang dinukil dari Qutailah radhiyallahu anhu, anna Yahudiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusyrikun taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taqulun wal Ka'bah fa'amarahumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah wa an yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinyatakan sahih. Terjemahannya, Qutailah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan juga demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah, dan mengucapkan juga atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Hadis ini tentu sudah kita singgung sebelumnya, tetapi dengan lafaz yang berbeda, yaitu seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, pada saat tiba di hadapan Nabi, aku tiba di kota Madinah ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, ucapkan hanya kehendak Allah saja, atau atas kehendak Allah saja. Riwayat ini menjelaskan kepada kita, boleh kita libatkan makhluk bersama Allah, tapi menggunakan kalimat thumma atau kemudian. Jadi misalnya kita sembuh dari penyakit, kita tidak boleh mengatakan saya sembuh atas kehendak Allah dan kamu sebagai dokter. Kalimat dan berarti menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan dokter tadi. Tapi kita bisa mengucapkan saya sembuh atas kehendak Allah, kemudian atas bantuanmu misalnya. Maka menggunakan kalimat kemudian artinya setelah Allah jauh baru kamu ada keterlibatan di situ. Jadi tidak boleh mempartnerkan Allah di sini. Seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan kepada Nabi, kalian umat Islam berbuat kesyirikan. Dan ini menandakan bahwasanya kita bisa menerima masukan positif, ya, walaupun dari orang non Muslim. Karena di sini orang Yahudi yang berkata kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya kalian, maksudnya hai umat Islam, berbuat syirik. Lalu dia menjelaskan kesyirikan apa yang dimaksud. Dia mengatakan kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalimat dan ini syirik. Ya. Saya sembuh atas kehendak Allah dan kamu sebagai dokter saya ini tidak boleh. Kemudian kalian juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Jadi di awal-awal rupanya umat Islam ada juga yang bersumpah ini karena memuliakan Ka'bah, mereka mengatakan demi Ka'bah. Ternyata kalimat waw di sini kalau digunakan untuk sumpah atau waw kasam harus digunakan nama Allah Subhanahu wa taala atau nama yang dinisbatkan pada Allah. Maka Nabi SAW memerintahkan umat Islam agar mengubah kalimat dan menjadi kemudian. Ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendakmu, dan juga tidak lagi mengucapkan demi Ka'bah tapi demi Tuhannya Ka'bah. Maka sumpah ini pun dibolehkan, ya, demi pencipta langit, demi pencipta bumi, ya. Maka kalimat-kalimat ini semua
dibolehkan. Dan ini menandakan tadi poin pertama pelajaran dari hadis, boleh mengambil pelajaran dari atau masukan dari orang lain walaupun non muslim kalau itu positif, ya. Terutama kalau memang dasarnya itu pelanggaran. Memang dalam agama kita pelanggaran. Kalau dalam agama kita bukan pelanggaran, kita nggak perlu masukan dari orang lain. Pelajaran yang kedua, termasuk syirik kalau orang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan tidak termasuk syirik kalau seseorang mengatakan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Juga termasuk tidak bolehnya bersumpah langsung pada benda. Karena Ka'bah benda, rumah. Tidak boleh orang mengatakan demi Ka'bah. Demi ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh dikatakan demi Tuhannya Ka'bah. Ya. Di sini kita libatkan Allah dan Ka'bah hanya ternisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya, tentu karena kita tahu juga ya, dari poin masalah Ka'bah ini kan hanya simbol yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kiblat kita. Jadi bukan Ka'bah targetnya, tetapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja bukan karena perintah Allah, kita tidak mungkin sujud menghadap Ka'bah. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdiri di depan Hajar Aswad lalu teriak dengan suara keras di musim haji, waktu orang lagi kumpul. Dia mengatakan, demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa, sambil menunjuk ke arah Hajar Aswad, supaya memberikan pelajaran pada orang jangan berlebihan. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Artinya, hai batu hitam, hai Hajar Aswad, aku menciummu karena Rasulullah menciummu. Andai saja tidak ada perintah agama, maka aku tidak akan lakukan. Jadi jangan berlebihan. Ya. Kayak banyak orang sengaja gosok-gosok kopiahnya di Hajar Aswad. Kenapa? Karena wangi. Pasti wangi. Pemerintah Saudi kan memang kasih wangi, sekian juta orang yang cium. Ya. Maka kita mencium Hajar Aswad atau memberikan isyarat. Serta kita memuliakan dengan menjaganya, merawatnya, iya. Tapi jangan berlebihan. Ya. Sama juga dengan Ka'bah. Sama dengan kiswah Ka'bah, kainnya. Kita buat yang terbaik, ya, yang indah. Tapi bukan berarti bisa dipotong dijadikan jimat. Seperti sebagian orang, kiswah kain dibuat di Mekah. Ada tempat pembuatannya itu di Mekah. Maka ini harus hati-hati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syaa Allah wa syi'ta." Faqala aja'altani lillahi nidda, "Ma syaa Allah wahda." Bahwasanya seseorang pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka bersabdalah beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Kau samakan aku dengan Allah? Maka katakanlah hanya atas kehendak Allah saja. Riwayat An-Nasai. Jadi kita tidak boleh menggunakan dan, tapi kita boleh menggunakan kemudian, itu masih bisa. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari At-Tufail, saudara seibu dengan Aisyah. Ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka pun menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW dan aku beritahukan kepada beliau. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Aku menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW bertahmid, mengatakan Alhamdulillah dan memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd, fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum, wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha, fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu ma syaa Allah wahda. Amma ba'd artinya dan setelahnya,
Ini termasuk retorika dalam bahasa Arab. Kalau kita telah memberikan pembukaan, kemudian kita ingin memulai pembicaraan, kita biasa mengucapkan amma ba'd. Dan selanjutnya, sesungguhnya Tufail adalah ipar Nabi SAW, karena dia adalah saudara Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan bahwasanya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kamu. Nah, Tufail sempat cerita tentang mimpinya ke beberapa sahabat. Dan sungguhnya kamu telah mengucapkan satu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu. Karena aku ada beberapa halangan, artinya ada penghalang aku menyampaikan pada kalian. Maka janganlah mulai hari ini kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Ya. Kandungan bab ini, yang pertama hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut dengan syirik asgar. Jadi orang Yahudi pun sekarang kalau yang betul-betul kembali kepada agamanya tahu, karena larangan syirik berlaku di semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi mengajarkan agar tidak berbuat syirik. Nah, ini mereka tahu, gitu kan? Kemudian yang kedua, pemahaman manusia. Ini juga ada poin pertama ya. Di poin pertama juga ini ada pernah kisah seseorang, kalau saya tidak salah namanya Tabban As'ad. Dia pernah ini jauh sebelum lahir Nabi SAW. Dia pernah mengutus ke Madinah waktu itu, dan namanya waktu itu masih Yathrib. Dia pernah mengutus ke Madinah anaknya untuk bisnis, karena di Madinah jalur bisnis. Ya. Rupanya terjadi cekcok antara anaknya sama masyarakat Madinah sampai akhirnya anaknya terbunuh. Waktu anaknya terbunuh, dia keluar dari Yaman waktu itu menuju ke Madinah untuk menyerang Madinah dan menghancurkan Madinah. Maka dia mengepung, terjadi peperangan. Dia kagum dengan perilaku masyarakat Madinah. Apa perilakunya? Masyarakat Madinah itu kalau pagi berperang sampai sore, bunuh-bunuhan nih, sampai luka segala macam. Tapi malam hari, masyarakat Madinah mengirim makanan buat musuhnya dan membantu mengobati orang-orang yang luka. Maka dia kagum dengan perbuatan ini. Dia kaget, belum pernah ada musuh seperti ini. Gitu kan? Tapi itu terjadi. Hanya saja Tabban ini tetap ngotot ingin menyerang Madinah karena anaknya terbunuh. Sampai akhirnya keluarlah dari dalam kota Madinah dua pendeta Yahudi. Tapi di buku-buku sejarah nggak disebutin nama dua pendeta ini ya. Kebetulan memang di Madinah waktu itu sudah ada suku Yahudi lama, jauh. Sudah tinggal sekian tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan ada 3 suku, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. 3 suku ini menemukan dalam kitab Taurat kalau Madinah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Maka mereka turun-temurun tinggal di situ untuk menunggu Nabi terakhir itu datang. Makanya mereka sering berkata kepada penduduk asli Madinah dari suku Aus dan Khazraj, yang nanti dikenal dengan suku Ansar setelah masuk Islam. Mereka mengatakan, kami sedang menunggu Nabi terakhir di sini dan kami akan beriman padanya. Nanti kalau kalian tidak ikut beriman, kami akan membunuh kalian, ya, memerangi kalian. Maka masyarakat Madinah ketakutan dengan ancaman-ancaman itu, karena orang Yahudi di Madinah waktu itu punya benteng, punya pasukan perang. Mereka lebih maju daripada masyarakat asli waktu itu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, tentu nanti ada juga kisah sedikit saya tambahkan di sini. Penyebabnya suku Aus dan Khazraj yang nanti dikenal dengan Ansar masuk Islam, karena mereka waktu pergi haji, mereka bertemu dengan Nabi SAW, lalu mereka dengar Nabi mengaku sebagai Nabi dan mengajarkan tentang Islam. Maka mereka berkata satu sama yang lain, kayaknya orang ini yang orang Yahudi bilang nih, ini mengaku Nabi, belum ada orang Arab yang mengaku Nabi nih. Berarti ini yang dimaksud oleh orang Yahudi. Dan ternyata dia lagi cari dukungan. Sekarang kita orang Madinah ini berpikir untuk mengajak dia ke Madinah nih. Maka kita beriman sebelum Yahudi beriman. Maka berimanlah orang-orang Arab dari suku Aus dan Khazraj gara-gara ancaman-ancaman Yahudi tadinya. Tapi itu adalah tambahan kisah. Kita kembali ke kisah kita. Akhirnya keluarlah 2 pendeta Yahudi ini sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, jauh. Lalu menemui Tabban As'ad ini dan berkata kepadanya, wahai raja, apa yang anda mau? Kata dia, saya ingin membumi khususkan Madinah nih.
Kenapa? Anak saya dibunuh. Kata dua pendeta Yahudi tersebut, kau tidak akan mampu. Tidak akan bisa kau lakukan itu. Kata raja itu, kenapa? Dia bilang, walaupun pasukanmu banyak, karena ini adalah mahjarun Nabi. Ini tempat hijrahnya Nabi. Nanti ada Nabi di sini keluar, utusan Allah. Gak akan pernah bisa kau hancurin kota ini. Itu keyakinannya Yahudi. Gitu kan? Dan itu berlaku sampai hari ini. Orang-orang Yahudi tahu betul, kalau Mekah sama Madinah tidak akan pernah mereka kuasai. Maka kata orang ini, Tabban Asad ini, apa agama ini? Apa yang kalian ajarkan nih? Maka mulailah kedua pendeta Yahudi tersebut mengajarkan agama Yahudi kepada si Tabban. Akhirnya ya, Tabban ini masuk agama Yahudi. Masuk agama Yahudi. Tapi ini dulu ya, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka raja ini pun berhenti tidak jadi menyerang Madinah. Kemudian dia mengajak dua pendeta ini ikut ke Yaman untuk Yahudikan Yaman. Dan ini sudah saya ceritakan di kajian sirah di YouTube. Khusus judulnya itu di awal-awal setelah menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam, ceritakan masalah haji segala macam. Ada salah satu subjudul itu masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab. Di antara kisahnya adalah masalah ini. Maka pergilah mereka ke Yaman. Nah kebetulan Madinah itu kalau dilihat di peta, Madinah kalau mau menuju ke Yaman ya, ke selatan, maka dia harus lewatin Mekah dulu. Jalur zaman dulu begitu. Lewatin Mekah baru dia lurus terus sampai ke Yaman. Maka mereka lewatin Mekah. Rupanya ada satu suku di situ ya, yang tidak suka dengan penduduk Mekah, tidak suka juga dengan penduduk Yaman. Kalau tidak salah suku Huzail. Suku ini lalu memprovokasi si raja tadi Tabban ini supaya menyerang Ka'bah. Mereka mengatakan, sungguh hai raja, apakah anda mau emas, perak, harta yang banyak tanpa ada perlawanan? Kata Tabban, tentu saja. Mereka bilang di dalam kota ini di Ka'bah, di Mekah ini ada satu rumah namanya Ka'bah. Itu di situ ditanam banyak sekali emas. Memang zaman dulu orang jahiliyah mereka ya tanam di Ka'bah itu. Mereka gali, tanam emas, tanam perak ya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Tabban Asad ini menyiapkan pasukan ingin menyerang Mekah. Waktu lagi disiapkan pasukan, dua pendeta Yahudi tanya, ini saksi bahasan kita ya. Keduanya mengatakan, Anda mau kemana raja? Dia bilang, saya akan menyerang Mekah ini. Di dalamnya katanya ada satu rumah namanya Ka'bah, ada rumah namanya Ka'bah, dan rumah ini ya, di dalamnya ada banyak atau di bawahnya ada banyak harta. Saya ingin mengambilnya. Kata si dua pendeta Yahudi ini, sungguh hai raja, suku Huzail yang sedang mengajarkan kamu itu untuk ini ingin membinasakanmu. Kata Tabban, kenapa? Dia bilang karena kami tidak tahu, kata Yahudi ini ya, kami tidak tahu rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Ini dalam sejarah memang Yahudi sudah ucapkan itu. Jadi orang Yahudi tahu betul Ka'bah itu adalah rumahnya Allah dan agama ini benar, tahu. Jadi mereka mengatakan kami tidak tahu rumahnya Allah di muka bumi kecuali itu. Lalu kemudian kata Tabban Asad, lalu apa saran kalian? Kata dua pendeta Yahudi, tawaf saja, kelilingi Ka'bah itu. Itu yang diajarkan oleh kakek-kakek kami Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Lalu kata si Raja Tabban, kalau gitu ikutlah sama saya, ajarin saya caranya. Kata dua pendeta Yahudi, kami nggak bisa. Loh kenapa kalian tidak bisa? Karena di sekitar Ka'bah sekarang banyak ditaruh patung-patung oleh masyarakatnya. Dan kami pendeta Yahudi tidak layak tawaf sementara ada patung-patung. Jadi orang Yahudi kalau kembali kepada ajaran yang benar sebenarnya dia faham. Dia faham Ka'bah itu rumahnya Allah, dia faham sembah berhala itu nggak boleh. Ya. Itu memang dalam ajaran dasar ada itu. Yang itu. Makanya juga tentang pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Allah SWT katakan dalam Al-Quran. Dan itu adalah kebenaran. Serta orang-orang yang menuntut kitab sebelum Al-Quran, Yahudi dan Nasrani tahu kalau itu benar dari Tuhan mereka. Ya. Jadi mereka tahu betul tentang masalah itu. Itu saya tambahkan berhubungan dengan kandungan bab ini ya. Bahwasanya orang-orang Yahudi faham juga tentang perbuatan syirik pada saat mereka kembali kepada agama mereka atau dasar agama mereka.
Yang kedua, kandungan bab ini adalah pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi, dia mengerti kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada Nabi yang membawanya. Di poin pertama tadi menjelaskan kalau orang Yahudi tahu masalah syirik. Mereka tahu juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cuma subhanallah, karena ego mereka tidak mau beriman, ya. Mereka tidak mau beriman. Yang pernah saya jelaskan, kafir itu ada yang kafir secara totalitas seperti komunis, ateis, itu mereka tidak tahu ada Tuhan. Itu totalitas sudah kekafirannya. Ada orang kafir juga tapi tetap kafir namanya. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah tapi secara substansial. Sebagian diimani, sebagian tidak. Allah sebutkan itu tentang ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan kenapa kalian mengkufuri sebagian? Isi dalam Taurat dan Injil disebutkan ada nabi terakhir namanya Muhammad SAW. Mereka tahu itu. Bahkan Allah menyebutkan tentang orang Yahudi dalam ayat yang lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sekali Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi orang-orang Yahudi tahu itu. Makanya juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada saat menafsirkan surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus. Maksudnya orang-orang muslim yang mengikuti ajaran para nabi-nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi. Kata Ibnu Abbas adalah Yahudi. Allah murka pada mereka karena mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau diikuti. Waladzallin, dan juga bukan orang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena mereka mau menyampaikan tapi mereka salah, mengatakan Allah punya anak atau Isa adalah putra Allah. Maka orang-orang Yahudi teman-teman tahu kebenaran, hanya mereka tidak mau mengikutinya. Itu poinnya. Dan ini pelajaran juga, ya. Makanya ada sebuah hadis atau sebuah riwayat, kata Nabi SAW, andai saja beriman kepadaku 12 orang Yahudi, maka dipastikan seluruh Yahudi akan beriman. Maka dipastikan seluruh Yahudi akan beriman, ya. Jadi kalau 12 saja itu saking susahnya. Di zaman Nabi SAW beriman hanya sebagian kecil saja orang Yahudi, bisa dihitung jari. Ada masuk Islamnya Khuwairik, salah satu pendeta Yahudi yang mati syahid di perang Uhud. Kemudian ada masuk Islamnya Abdullah bin Salam, ya, ini juga, ya, salah satu pendeta Yahudi. Kemudian masuk Islamnya Maimunah, ya, yang merupakan pasangan Nabi SAW. Sofiyah, pasangan Nabi SAW, dihitung jari. Artinya memang mereka tidak sampai jumlah sebanyak atau jumlah yang banyak, ya, karena mereka memang fanatik dengan pemahaman mereka, ya. Dan kita juga kalau rentet Bapak Ibu sekalian tentang sejarah atau permasalahan atau tanda-tanda hari kiamat, maka kita akan lihat memang permasalahan inti hari kiamat itu juga keluarnya Dajjal yang diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan atau dari Iran sekarang, ya. Baik, yang ketiga, kandungan daripada penyampaian atau bab ini, sabda Nabi SAW, apakah kamu menjadikan dirimu sebagai sekutu untuk Allah, atau apakah engkau atau kalian, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah, sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jika demikian sikap beliau, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan ya akramal khalq mali man aludhu bihi siwaka, wahai makhluk termulia, tidak ada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau. Dan ada 2 bait selanjutnya, ya. Jadi ada syair-syair yang kadang-kadang dilantunkan oleh sebagian orang, entah mengerti artinya atau tidak. Tapi kalimat ini bisa lebih berat daripada kalimat tadi yang Nabi SAW ingatkan. Nabi SAW ingatkan, tidak boleh mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tapi Nabi SAW suruh bilang Masya Allah wahdah, ucapkan karena keinginan Allah sendiri. Ada sebagian orang melantunkan, bahkan di Indonesia ini dilantunkan juga, ya, bait syair ini, ya akramal khalq, wahai makhluk yang termulia, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ini masih enggak masalah, tapi setelahnya mali man aludhu bihi siwak, tidak ada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau.
Jadi dia minta perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan beda kalau kita tidak bahas sesuatu yang manusiawi ya. Kalau kita pada saat Nabi SAW masih hidup, kita minta tolong sesuatu, minta dibantu, maka itu umum, para sahabat lakukan. Tapi tidak pernah ada sahabat yang datang memohon-mohon kepada Nabi SAW atau kuburannya setelah beliau meninggal. Karena mereka sangat faham kalau itu dilarang di dalam agama. Dan kalau Nabi SAW hidup, pastilah Nabi SAW akan meluruskannya. Yang keempat adalah ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu, tanda kutip, termasuk syirik asgar atau syirik kecil. Tidak termasuk syirik akbar. Syirik akbar artinya mengeluarkan dari Islam. Seperti orang menyembelih untuk selain Allah, ya, untuk kuburan, untuk batu, itu syirik besar. Tapi ini adalah syirik kecil. Dia sama dengan riya. Ya, dia hanya menghancurkan amal yang sedang dikerjakan. Dan dia tidak akan kekal di api neraka. Kalau dia pun meninggal tidak sempat taubat. Kalau syirik besar berbeda. Karena beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Yang kelima, mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Ya, mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Ya. Ini ada mimpi, ada dua macam, ada ru'ya, ada hilm. Dan ru'ya itu diistilahkan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya ru'ya sadiqah. Kata Nabi SAW, ya, makin dekat kiamat maka makin tepat mimpi baiknya seorang muslim. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, mimpi yang baik, ya, petunjuk dari Allah, ru'ya sadiqah, itu cabang daripada 60 cabang kemujizatan kenabian. Mukjizat kenabian. Ya. Maka mimpi yang baik ini bisa datang, tergantung tingkat kesolehan seseorang. Makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa makin banyak petunjuk yang datang dalam mimpinya. Namanya ru'ya sadiqah. Seperti misalnya orang mau haji atau umrah, lalu dia mimpi lihat Ka'bah, ya. Dia lihat mimpi dia pakai baju ihram, dia mimpi dia tawaf, ya. Dan seterusnya, itu banyak. Dan itu disebutkan oleh Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan takwil mimpinya atau takbir mimpinya. Kami juga pernah belajar dalam Sunan Nabi Daud pada saat di tingkat 3 kuliah tentang masalah perbedaan ru'ya dan hilm ini. Jadi ru'ya ini ditakwilkan juga oleh ahlinya saja. Tidak boleh semua mimpi kita sampaikan kepada orang. Ya, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan siapa yang menyampaikan mimpi dan itu salah orang menakwilkannya, bisa terjadi seperti apa yang diucapkan orang itu. Maka harus hati-hati. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan, mimpi baik boleh diceritakan tapi pada ahlinya juga. Yang jelas mimpi ini kalau dia mimpi baik tergantung kadar amalnya. Pernah disebutkan kalau dia mimpi sedang menghadapi masalah, masalah apa saja, kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, dia lebih dekatkan diri kepada Allah dalam masalah itu. Lalu dia mimpi dia naik kapal, lalu kapal itu bersandar di sebuah daratan dan dia berhasil menginjak daratan tersebut, berarti dia akan selamat dari masalahnya. Karena diambil daripada kejadian Nabi Nuh alaihissalam. Di mana Nabi Nuh AS waktu datang banjir, diselamatkan Allah di atas kapal. Ya. Kemudian nanti kapal itu akan menyelamatkan ke daratan. Ya, itu sudah umum tentunya, ditakwilkan oleh Muhammad bin Sirin. Kemudian juga orang yang mimpi, semua kebaikan lah ya. Mimpi minum air zam-zam, mimpi bakti sama orang tuanya. Ada orang mimpi masuk ke dalam surga. Ada orang mimpi masuk ke dalam neraka, sehingga dia lebih banyak istighfar dan lebih banyak giat beribadah. Itu kuasa Allah SWT. Ada juga mimpi-mimpi yang baik tapi merupakan petunjuk untuk meninggalkan keburukan. Seperti kalau orang mimpi semua jenis hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam Islam. Ya, seperti orang mimpi cecak, orang mimpi tikus, orang mimpi ular. Ya. Umumnya itu dirincikan oleh para ulama, kalau dia mimpi cecak itu berarti akan ada penjahat yang mendekati dia dan tidak baik. Ya. Cecak kan sunnahnya dibunuh. Dan Nabi SAW berikan julukan fuwaisiqah. Ya, binatang fasik. Ya. Dan memang harus dibunuh. Ya. Kemudian kalau tikus, ya, tikus itu lebih cenderung kepada pasangan yang jelek. Ya. Atau lawan jenis yang mendekati yang jelek. Nabi SAW juga sebutkan tikus dengan fuwaisiqah. Ya. Kemudian kalau ular itu biasanya masuk ke masalah sihir. Karena kasus penyihir Fir'aun yang mengubah
tali-tali mereka menjadi ular, ya. Kalajengking, ya. Ini semua adalah hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam Islam. Maka ini ya petunjuk-petunjuk dari Allah SWT tentang sesuatu yang tidak baik itu. Kalau hilim dari syaitan, hilim ini mimpi yang menakutkan, ya. Jatuh dari jurang atau anggota tubuhnya putus, ya. Pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya semalam tidur mimpi kepala saya tercabut, lalu saya memegang kepala saya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya dari permainan syaitan. Yaitu syaitan yang memainkan dia, gitu. Sama juga tidak boleh sembarangan ditakwilkan, ya. Masuk dalam godaan syaitan kadang-kadang bisa juga tadi pengingatan kalau orang mimpi ular gangguan dari sihir, atau malah memang syaitan yang mengganggu dia dalam bentuk ular, ya. Maka ini tentunya dia harus, kata Nabi SAW, siapa yang mimpi keburukan, ya, mimpi halim, maka dia harus beristi'adzah. Kalau kaget tengah malam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu dia meludah sebelah kiri 3 kali. Meniup, ya. Bukan meludah besar, nanti suaminya marah, Bu, ya. Atau bapak jangan. Tapi meniup, ya, ditiup sebelah kiri 3 kali. Lalu kemudian dia ubah posisi tidurnya sebagaimana sabda Nabi SAW, ya. Jadi tidak benar itu keyakinan di Indonesia kalau orang mimpi digigit ular mau nikah, ya. Karena kalau nenek-nenek 70 tahun mimpi digigit ular, masa mau nikah, ya. Jadi ini memang malah simbol sihir, atau malah dia memang dari syaitan, ya. Nah, hewan-hewan ini disuruh bunuh dalam agama. Maka itu contoh hilm, ya, contoh mimpi-mimpi dari syaitan, ya. Nah, mimpi-mimpi ini bisa benar, bisa tidak. Seperti juga ada orang mimpi kiamat, ya, terjadi, ya. Itu bisa terjadi, itu semua dari ru'ya yang baik, ya. Kemudian kalau tidak salah sudah ada terjemahan itu bahasa Indonesia, ya, semacam kamus mimpi itu tulisan Muhammad bin Sirin, tapi saya lupa penerbitnya apa. Saya pernah punya di rumah, sering kadang-kadang saya baca. Walaupun ini tidak dianjurkan, tidak saya anjurkan untuk Bapak Ibu selalu baca setiap mimpi, baca gitu, ya. Kalau mimpi itu betul-betul mengganggu kita, nyata sekali, kita mau cari tahu mungkinlah, ya. Tapi kalau mimpi sedikit, karena Ibnu Sirin mengatakan mimpi-mimpi ini juga untuk ditakwilkan butuh banyak syarat. Seperti misalnya orang yang mau menakwilkan mimpi harus tahu tentang tradisi masyarakat di situ. Misal contoh, orang mimpi gajah. Gajah ini dilihat di wilayahnya dia. Kalau di wilayah dia gajah itu dimuliakan, maka berarti dia mau dapat sesuatu yang baik dari rezeki misalnya. Tapi kalau di wilayah dia gajah itu dibantai, dibunuh, dimusuhi, berarti dia punya musuh, ya. Jadi harus betul-betul sesuai dengan keadaan. Orang kalau di tempat yang tidak pernah hujan, mimpi hujan, berarti karunia rezeki. Orang kalau di tempat hujan, mimpi hujan, ya bisa ditakwilkan dengan yang lain, mungkin akan menjadi penyebabnya banjir, misal. Jadi tergantung, ya, kondisi dan keadaannya, tidak bisa sembarangan juga. Makanya tidak boleh kita ceritakan ke semua orang, ya. Kemudian selanjutnya, yang keenam, mimpi kadangkala menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Tapi poin keenam ini maksudnya adalah semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat Nabi SAW meninggal, Islam sudah sempurna. Jadi nggak ada lagi penambahan syariat dengan mimpinya orang sekarang. Jadi kalau ada orang datang mengatakan saya mimpi sholat asar sudah dihapus, nggak benar. Atau ada orang mimpi, saya mimpi sekarang ada sholat lagi 1, jadi 6 sholat sekarang ditambah, itu nggak benar. Ada sebagian, ada kalau saya lupa subhanallah namanya, salah satu dari generasi tabi'in itu pernah lagi sholat malam, kemudian dia bilang saya lagi, ini contohnya dia menceritakan masalah gangguan syaitan, ya. Dia bilang saya lagi sholat malam, pada saat saya ingin berdiri ke rakaat yang setelahnya, tiba-tiba tembok saya mengeluarkan cahaya yang terang. Kebetulan namanya dia Abdullah. Maka ada suara dari cahaya itu mengatakan, wahai Abdullah, aku telah mengetahui ketulusanmu dalam beribadah kepadaku,
maka sekarang aku sudah hapuskan sholat 5 waktu darimu. Aku bebaskan kamu. Dia bilang, saya nggak pedulikan. Bahkan saya baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu hilang cahaya itu, hilang juga suara itu. Ya, waktu dia cerita sama murid-muridnya, muridnya tanya, kenapa anda yakin itu dari syaitan? Dia bilang, Nabi Muhammad SAW, saya sendiri sampai mau mati masih sholat. Siapa saya mau dihapuskan syariat sholat? Syaitan mengganggu. Ya? Maka ini harus hati-hati tentunya. Jadi dimaksud dengan poin ke-6, mimpi juga kadang-kadang bisa menjadi disyariatkannya sesuatu, itu di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ini bahasan bab 44. Kalau ada yang punya pertanyaan ditulis, nanti dikasih itu bab 44 ya. Kita masuk ke bab 45. Siapa yang mencaci maki masa, maka dia telah menyakiti Allah. Waktu, masa. Beranjak daripada surah Al-Jathiyah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Ya, di bawah kalimat selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Jadi di sini mereka tidak meyakini ada Allah, orang-orang kafir. Lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami dibinasakan oleh masa. Ya, nanti akan kita jelaskan itu. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan nahar. Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku. Dia mencaci maki masa. Padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Riwayat yang lain kata Nabi SAW, la tasubbud dahr fa innallahu wad-dahr. Janganlah kamu mencaci masa, karena sungguhnya Allah adalah pemilik atau pengatur masa itu. Ada footnote nomor 124 di bawah, ada footnote kecil yang pegang buku di halaman di nomor 124. Orang-orang jahiliyah kalau mereka tertimpa satu musibah, bencana atau malapetaka, mereka mencaci masa. Maka Allah melarang hal tersebut karena yang menciptakan dan mengatur masa adalah Allah yang Maha Esa. Sedangkan menghina pekerjaan seseorang berarti menghina orang yang melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian mencaci masa berarti mencaci dan menyakiti Allah sebagai sang pencipta dan juga pengatur masa itu. Di sini teman-teman mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud? Bisa dijelaskan lebih jauh? Bisa. Mencaci maki masa ini maksudnya mencaci maki waktu atau menghubungkan antara cobaan yang sedang menimpa dia dengan waktu. Seperti ada keyakinan di Indonesia tentang sialnya hari Selasa. Ada nggak? Ya. Kalau ada kecelakaan hari Selasa, kan itu hari Selasa. Apa hubungannya hari Selasa atau Rabu atau Kamis? Ya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Memang dasarnya dia waktu itu mau kena musibah, ya kena musibah. Tapi ini tidak boleh. Ya. Saya dulu pernah punya pengalaman waktu di Makassar. Ada kebetulan saya pegang yayasan ayah saya waktu itu sebelum pindah ke Jakarta. Dan pada saat itu ada satu teman ayah saya punya anak, dia lebih muda dari saya waktu itu. Dia minta bekerja, saya bekerja di yayasan. Hari pertama dia bekerja, dia pakai motor yayasan ngantar satu surat dokumen ke satu tempat. Lama nggak datang-datang nih. Tempatnya nggak terlalu jauh. Mungkin setelah 2 jam dia datang kondisi luka-luka. Rupanya dia jatuh, dia tabrakan. Terus orang yang ditabrak sama dia datang juga. Kebetulan karena di yayasan itu ada klinik, ayah saya buka. Maka kemudian diobatilah orang tersebut, lalu dibayarlah motor dia. Sementara proses itu terjadi, ya kan? Maka ada beberapa suster di klinik itu yang saya dengar dari jauh. Saya duduk, saya dengar dari jauh mereka bisik-bisik berbicara. Ada di antara yang mengatakan, itu kan hari Selasa itu. Karena betul-betul itu hari Selasa. Maka saya nyaut dari jauh, saya bilang, memang kenapa hari Selasa? Loh Ustadz belum tahu. Ya kenapa?
Hari Selasa kenapa? Karena itu hari sial. Ya, ada keyakinan begitu. Menganggap Selasa sial. Ini nggak boleh nih. Lalu saya jelaskanlah apa yang dijelaskan di dalam dalil-dalil ini. Allah SWT mengatakan jangan kalian caci maki waktu atau masa. Jangan menganggapnya sial lah, kurang beruntung, tidak suka. Saya tidak suka hari Selasa. Nggak boleh. Nah, karena semua itu ciptaan Allah SWT. Dalam Islam ada waktu lebih baik dari yang lain. Ada tempat lebih baik dari tempat yang lain. Ada orang lebih baik daripada orang yang lain. Iya, tapi tidak bisa kita nilai yang lainnya buruk. Ngerti nggak? Misal waktu hari misalnya, hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain. Iya. Tapi bukan berarti Kamis, Rabu apa jelek, enggak. Tapi ada yang lebih baik. Tempat misalnya Mekah sama Madinah memang lebih baik dari tempat yang lain. Allah muliakan. Tapi bukan berarti tempat lain buruk. Enggak. Ada manusia, nabi-nabi diangkat oleh Allah SWT dimuliakan. Tapi bukan berarti selain nabi-nabi enggak baik. Enggak. Ada sahabat-sahabatnya, ada orang yang beriman kepadanya. Kan gitu. Maka ini perlu digarisbawahi tentunya. Banyak orang begitu ya. Ada juga yang menganggap bulan seperti bulan Safar, dianggap bulan yang penuh dengan masalah, musibah. Saya berapa kali dapat informasi itu ya. Dikirim melalui BBM zaman dulu, sekarang di WA. Kirim macam-macam kalau hari bulan Safar yang pekan ketiga ada begini, pekan keempat ada begini. Macam-macam dianggap sial. Itu bulan, waktu. Allah SWT yang ciptakan, nggak boleh. Tidak pernah ada namanya bulan sial dalam Islam. Ya. Nggak ada. Ada bulan lebih baik, iya. Ramadan lebih baik dari yang lain, iya. Tapi bukan berarti bulan lain tidak baik. Semuanya baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bicara masalah waktu tadi. Kata beliau, kandungan daripada bab ini adalah yang pertama, dilarang mencaci maki masa. Menganggapnya sial, menganggapnya kurang beruntung dan seterusnya. Yang kedua, mencaci masa berarti menyakiti Allah. Ya, karena Allah mengatakan, karena Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman hadis qudsi, la tasubud dahar fa innid dahar. Jangan pernah caci maki masa karena dia adalah ciptaanku. Berarti seakan-akan kita menghina Allah SWT, tidak boleh. Ya. Yang ketiga, perlu direnungi sabda Nabi SAW, karena Allah sungguhnya adalah pemilik dan pengatur masa. Artinya memang Allah melarang itu karena Allah memuliakan masa atau waktu. Itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mencaci mungkin saja dilakukan seseorang tanpa bermaksud demikian dalam hatinya, tapi tetap saja dianggap pelanggaran, jadi tidak boleh. Makanya harus belajar ini ya. Masalah ini masuk dalam masalah akidah, makanya dibahas dalam kitab Tauhid. Tidak boleh orang sampai mencaci maki ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dari hal yang kecil-kecil ya. Tidak boleh kita mencaci maki diri kita sendiri. Nggak boleh bapak ibu lihat di cermin, ini kenapa saya jelek sekali ya. Itu ciptaannya Allah. Kita nggak punya andil, di badan kita pun tidak punya andil. Baik warna kulit, paras wajah, alis, segala macam. Beginilah Allah ciptakan. Ya, kita cuma bisa mengatakan, Masya Allah. Allah inginkan ini ya sudah, gitu kan. Ciptaan Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah, ya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum. Ketahuilah Allah tidak pernah mau nilai paras wajah kalian dan poster tubuh kalian. Tidak ada pentingnya buat Allah itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat ke hati dan amal kalian. Jadi ini perlu digarisbawahi. Ya. Banyak orang sombong gara-gara Allah SWT berikan kelebihan itu saja pada dia. Selanjutnya pasal 46, itu tadi masalah tidak boleh caci maki masa ya. Menggunakan gelar tanda kutip qadi al-qudat atau hakim para hakim dan yang semacamnya, ini dilarang. Karena hakim di atas hakim semua adalah Allah SWT. Ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna akhna al-ism indallahi rajulun tusamma malikal amlak la malika illallah. Qala Sufyan mithlu syahan syah. Artinya ya, sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menggunakan gelar raja di atas raja. Ya. Tidak ada raja yang hak selain Allah. Kenapa dilarang? Karena Nabi SAW karena tidak ada raja di atas seluruh raja kecuali Allah. Sufyan, ya, maksudnya Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, juga seperti pergelaran Syahan Syah. Ya. Syahan Syah ini bahasa yang dipakai di beberapa wilayah Persia waktu itu, artinya rajanya seluruh raja.
Jadi mirip ya. Jadi tidak selamanya harus bahasa Arab, tidak selamanya harus Malikul Amlak atau Malikul Mulk. Ya, tapi bisa dalam bahasa Indonesia. Ini rajanya seluruh raja, nggak boleh. Ya. Kalau hanya mengatakan ini dia raja, masih boleh. Ya. Karena itu adalah umum. Tapi kalau dikatakan dia adalah raja di atas semua raja, maka ini sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan dalam riwayat lain, agyadhu rajulun atau ya agyadhu rajulin ila Allahi yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat ialah, maka ini disebutkan lanjutan hadis seperti di atas, yang bernama ya raja di atas raja. Kandungan bab ini adalah dilarang menggunakan gelar raja di atas raja atau raja dirajai dan seterusnya. Yang mirip seperti itulah. Ya. Yang kedua, dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya seperti contoh yang dikemukakan Sufyan bin Uyainah. Ya, seperti tadi gelar Syahan Syah dalam bahasa Persia pada saat itu. Sama juga artinya, raja di atas raja gitu. Yang ketiga, hal ini dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan atau persejajaran antara Allah dengan makhluknya, sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Ya. Jadi ini juga harus hati-hati ya, walaupun memuji, ya, walaupun memuji. Kadang-kadang kan juga ada orang tua panggil anaknya, ini raja nih, ya, oke lah itu masih boleh, masih berharap anaknya dihormati. Tapi dia mengatakan inilah raja seluruh raja, ya, walaupun dia bercanda, nggak boleh dia ucapkan itu. Karena itu bersama menyamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tutup insyaAllah dengan pasal ke-47 ya. Yaitu menghormati nama-nama Allah yang maha tinggi dan merubah nama karena itu. Beranjak diangkat oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, riwayat Abu Shuraih bahwasanya ia sebelumnya diberi kunyah atau sebutan nama panggilan Abul Hakam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Inna Allah wal Hakam wa ilaihil hukum. Faqala inna qawmi idha ikhtalafu fi syai' atawni fahakamtu bainahum faradiyya kilal fariqain. Faqala ma ahsan hadha fama laka minal walad. Qultu Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Qala faman akbaruhum. Qultu Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam. Jadi kebetulan julukannya orang ini dulu Abul Hakam. Al-Hakam artinya hakim, ya, penentu keputusan. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, ada bedanya antara hakam saja dengan Al-Hakam. Penggunaan alif lam ini itu penisbatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya Ar-Rahman, ya. Kalau kita bilang Abdurrahman, hambanya Zat yang maha penyayang, tidak ada masalah. Tapi bisa juga kita panggil orang Rahman, boleh. Tapi jangan bilang Ar-Rahman, Ar-Rahman. Karena itu sudah pakai alif lam berarti memanggil namanya Allah SWT. Itu nggak boleh, ya. Maka di sini hakam boleh saja. Orang Arab juga mengatakan wasit dalam pertandingan hakam. Tapi dia tidak bilang Al-Hakam. Karena Al-Hakam ini berarti seperti memanggil namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini kebetulan si Abu Shuraih ini, dia ceritakan ya, Nabi SAW mengatakan, karena dia dipanggil Abu Hakam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam. Artinya kau jangan sampai dipanggil Abul Hakam, bapaknya para hakim, dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya, maksudnya kepada Allah. Lalu orang itu berkata kepada Nabi SAW, sungguhnya kaumku, ini sebabnya kenapa dia dapat julukan Abu Hakam ya, dia cerita, sungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikannya keputusan atau memberikan keputusan hukum di antara mereka. Dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Jadi sebabnya aku dikatakan bapaknya para hakim, gara-gara dulu aku suka putuskan perkara kaumku. Dan kedua kelompok, selalu kalau aku putuskan mereka damai. Selalu damai. Gara-gara itu mereka kasih julukan gitu. Kata Nabi SAW, alangkah baiknya hal itu. Perilakumu baik sekali. Apakah kamu mempunyai anak? Dia bilang, iya ada. 3 orang laki-laki. Shuraih anak pertama.
Muslim anak kedua, Abdullah anak ketiga. Nabi SAW tanya, siapa yang tertua di antara mereka? Kata dia Syurai, anak pertama. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu mulai sekarang kau dipanggil Abu Syurai atau bapaknya Syurai. Hadis ini riwayat Abu Daud dan ahli hadis lainnya. Hadis ini tentu teman-teman berikan pelajaran kepada kita tentang betul-betul bagaimana seorang muslim hati-hati dengan kesyirikan, mempartnerkan Allah dengan makhluk atau menyekutukannya. Sampai dalam penggunaan nama Allah pun tidak boleh salah, gitu kan? Karena itu menyetarakan nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan penulisan pun harus lebih hati-hati menulis nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi SAW memuji perbuatan orang ini karena dia mendamaikan orang yang beribut. Itu bagus dalam ibadah atau bagian daripada ibadah dalam agama. Tapi tidak boleh kau dapat julukan kau bapaknya semua hakim, karena menggunakan kalimat al-hakam. Lalu Nabi SAW kasih dia solusi. Apa kau punya anak? Dia bilang ada. Disebutkan nama anaknya Syurai, Abdullah dan tadi ya. Yang ketiga Syurai, Muslim dan Abdullah. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang paling tua? Dia bilang Syurai. Maka Nabi panggil dia dengan Abu Syurai. Ini juga keluar sebuah hukum ya. Ini namanya julukan, kunyah ya. Dan ini disunnahkan orang menggunakan ini. Dan yang dipakai adalah nama anak laki-laki yang paling tua. Jadi kalau misalnya seseorang punya anak pertama sama kedua perempuan, misalnya Aisyah sama Hafsah, anak ketiga namanya Muhammad laki-laki, maka dia dipanggil Abu Muhammad atau Ummu Muhammad kalau ibunya. Ya, kalau tidak ada anak laki-laki, baru pakai nama anak pertama perempuan. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan. Ada 4 anak perempuan Nabi. Siapa saja? Kalau anak Nabi tidak tahu, saya bubarkan pengajian. Fatimah aja yang ditahu. Yang pertama siapa? Anak perempuan Nabi yang dinikahi oleh Utsman dua-duanya. Ruqayyah, Ummu Kalthum. Itu dua-dua dinikahi oleh Utsman. Setelah Ruqayyah meninggal baru Ummu Kalthum. Kemudian datang Zainab baru Fatimah. Fatimah aja terus nih ya. Baiklah. Yang jelas Nabi SAW juga punya anak perempuan, tapi Nabi juga punya anak laki-laki. Siapa anak laki-laki? Berapa orang anaknya Nabi? 3. Siapa saja? Bisik-bisik saya nggak tahu. Qasim, Hasan Hussein cucu. Anak Nabi. Ini sudah di atas 40 umurnya, ini masih tidak tahu. Qasim dulu. Setelah Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ya, kalau Qasim sama Abdullah dari Khadijah, sama dengan keempat anak perempuan Nabi tadi. Ibrahim yang lain ibunya, Maria. Ya. Nah di sini Nabi SAW punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Tapi Nabi SAW punya julukan Abul Qasim. Anak laki-laki Nabi yang dipakai namanya, gitu kan? Jadi kita sunnah memakai nama anak laki-laki kita yang paling tua. Tapi kalau selama jadi anak laki-laki, maka nama anak perempuan. Baik Ustaz, kalau orang tidak punya anak, mungkin mandul maaf, atau belum menikah, tapi pengen juga punya julukan, boleh nggak? Boleh. Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya juga pengen punya kunyah, saya juga punya julukan, boleh nggak? Maka Nabi SAW mengatakan boleh. Dia niat kalau punya anak dia mau namakan itu. Aisyah pengen kalau punya anak namanya Abdullah. Ya, sama dengan nama ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah. Ya, Abu Bakar itu julukannya. Maka dipanggillah Aisyah Ummu Abdillah. Ya, saking pentingnya menggunakan julukan-julukan seperti itu, bagian daripada agama kita. Baik, jadi di sini Nabi SAW keluarkan sebuah peraturan hukum, digantilah nama yang tadinya ya bisa sampai pada menyekutukan Allah dengan nama yang dinisbatkan pada anak. Ya, karena nama anak pertama laki-laki Syurai, maka dikatakan Abu Syurai. Abu Syurai. Sedikit juga saya tambahkan di sini berhubungan dengan nama-nama ya. Nama-nama yang paling afdal buat laki-laki semua penisbatan penghambaan kepada Allah. Yang paling afdal Abdullah dan Abdurrahman.
Sebagaimana kata Nabi SAW, nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Datang setelahnya semua penisbatan penghambaan pada Allah. Abdul Ghafur, Abdul Syakur, ya, Abdul Tawwab dan seterusnya. Dan datang setelahnya nama para nabi-nabi. Ya. Ada 25 nabi dan Rasul: Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Nuh, Musa, Isa, Sulaiman, semua sampai Muhammad alaihi wasallam. Itu ada 25 nabi dan Rasul. Datang setelahnya nama para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ya. Nama orang-orang saleh juga masuk dalamnya. Seperti Luqman yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman, ya. Itu disebutkan. Nama sahabat Nabi banyak sekali tentunya, ya. Banyak sekali nama-nama. Ada yang penisbatan nama kepada Allah seperti Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Ada juga yang dapat julukan-julukan atau nama Bilal, ya, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, banyak nama-nama, Zaid dan seterusnya. Ini nama-nama yang baik. Datang setelahnya semua nama-nama yang baik. Semua nama-nama yang bermakna baik. Dan ini sudah sering saya ulangi teman-teman, kalau pakai nama satu saja, ya, satu nama saja. Kita lihat nama Nabi Muhammad, Isa, Musa, Harun, Nuh, Ismail, satu nama. Kalau kita Muhammad, Yusuf, Ibrahim. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Ibrahim Nabi. Siapa yang dia mau panggil? Tiga-tiga dipakai. Kan paspor butuh 3 nama Ustaz. Ya pakai nama antum, nama ayah sama nama kakek. Ya. Tidak usah nama kita semua tiga-tiga diborong. Lihat namanya istri-istri Nabi: Aisyah, Hafsah, Sofia, Sauda. Satu nama. Tidak usah nama banyak-banyak. Ya, ada orang lahir anaknya di bulan Sya'ban. Nama Sya'ban. Nama lahir di rumah sakit namanya Nur Syifa. Sya'ban Nur Syifa. Tambah lagi tidak tahu apa. Gitu. Jadi panjang sekali namanya. Ya. Kemudian juga termasuk dianjurkan oleh para ulama adalah menggunakan nama lengkap. Jadi tidak usah diringkas, pakai nama lengkap. Walaupun boleh kalau orang panggil ya nama-nama yang baik, tapi lebih baik kayak saya namanya Khalid, ya Khalid saja. Tidak usah dipanggil Lid, ya. Atau Muhammad, panggil Muhammad, tidak usah Mat. Karena Muhammad artinya terpuji, Mat artinya dipanjangkan, lain mana. Tahu dalam ilmu tajwid kan, Mat, ya. Dimatkan, dipanjangkan. Kalau Muhammad terpuji, beda ya, makna gitu kan. Dan juga ada nama-nama yang haram, gak boleh dipakai. Nah diantara nama yang haram kayak tadi nih, Malikal Mulk, nama-namanya Allah, Raja di atas Raja, gitu kan. Itu gak boleh dipakai. Gak boleh juga menggunakan nama-nama yang Allah murkahi. Orang di sini kayak Fir'aun, Iblis, iya betul. Itu ada hadis yang melarang itu. Atau menggunakan nama-nama syaitan yang disebutkan dalam hadis, seperti Khanzab atau Khinzib, ya, yang menjadi menjadi penggoda orang kalau sholat, ya. Ada Milhan, penggoda syaitan, penggoda orang kalau wudu, gitu kan. Atau nama-nama neraka, Jahannam, Syarrul Bariyah. Ya, kadang-kadang terjadi, saya dapat dari guru saya itu dulu di Madinah. Ada orang di Pakistan, dia karena punya lahir anaknya kembar, dia tidak punya ilmu agama, maka dia ingin dapat nama yang mirip. Dia buka Al-Quran, dia menganggap begitu buka Al-Quran, mana panas yang pas dia lihat, itu dia namakan anaknya. Ada nggak di sini tuh? Di Indonesia biasa ada orang itu nggak? Saya nggak tahu, tapi yang jelas ini diceritakan dulu di Pakistan. Begitu dia buka, dia dapatkan dalam surah Bayyinah, Khairul Bariyah dan Syarrul Bariyah. Khairul Bariyah surga, Syarrul Bariyah neraka. Tapi orang tidak tahu. Jadi harus hati-hati dengan masalah seperti itu. Ada juga nama-nama yang makruh, tidak diharamkan tapi makruh dia. Seperti menggunakan nama-nama para malaikat. Ya. Karena Nabi SAW melarang, mengatakan janganlah kalian menggunakan nama-nama para malaikat, tapi tidak haram. Ya. Lebih baik untuk dihindari. Seperti Jibril. Sekarang kalau ada, naudzubillah, ada orang maksiat, namanya Jibril. Jibril, malaikat mulia, penjaga wahyu, pengantar wahyu. Ternyata ini yang satu nama Jibril keluar dari diskotik, kan jadi masalah. Jadi lebih baik dihindari, tapi banyak nama-nama yang memiliki makna yang baik. Maka ini diantara hal yang perlu ditambahkan dalam poin tadi ini ya. Kemudian nama-nama dan sifat-sifat Allah juga Bapak Ibu sekalian, ini juga tambahannya digunakan dalam doa-doa. Ya, dimulai dengan doa-doa itu diikuti. Salah satu kiat untuk membuat doa mustajab menggunakan Asmaul Husna.
Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, maka berdoalah dengannya. Misal contoh gini, teman-teman bilang, Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ikfirli. Jadi sebelum mengatakan ikfirli, kita mengikuti namanya Allah, gitu kan? Kemudian Ya Razzaq urzukni, wahai zat yang pemberi rezeki, berikan aku rezeki. Ya Rahman irhamni, ya. Jadi kita hubungkan antara nama-nama Allah dengan ini. Ini juga termasuk bagian daripada hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan poin ini. Allahu a'lam. Baik, begitu saja insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.